Halo, selamat siang. Jumpa lagi di channel Calon Insinyur. Kali ini saya akan mencoba membuat tutorial bagaimana menghitung gaya dalam menggunakan program SAP 2000. Kali ini kita akan menggunakan studi kasus pada contoh soal yang ada pada salah satu buku yang cukup bagus, struktural analisis dari Aslam Kasimali. Di sini terlihat ada struktur truss dengan span 16 meter dan tinggi 4 meter. Oke, langsung saja kita buka program SAP 2000. Ya. Nah, di sini untuk memulai program SAP 2000, di sini kita bisa klik file, new model. Oke. Nah, di sini kita sesuaikan terlebih dahulu satuan atau unit yang akan kita gunakan. Di sini kita gunakan satuan kilonewton meter karena pada soal yang akan kita kerjakan menggunakan satuan kilonewton meter atau satuan dalam metrik. Oke, di sini untuk material kita tidak perlu sesuaikan. Kita klik blank. Di sini kita klik blank. Ya, kita ini bisa di close, jadi cukup satu tampilan. Di sini udah muncul satu tampilan baru, masih kosong. Nah, untuk membuat permodelan struktur, di sini kita bisa atur grid line terlebih dahulu. Kita bisa klik edit, jadi kita klik kanan, edit grid data. Oke, di sini kita bisa modify, jadi kita langsung saja di sini kita add. Nah, di sini ada pilihan display grid as ordinate atau spacing. Di sini kita pilih spacing. Oke, di sini kita tambahkan terlebih dahulu. Oke. Ya, kita tambahkan dulu. Nah, kita lihat pada soal yang akan kita kerjakan itu dari titik A ke B itu 2,5 meter, B ke C 2,5 meter, C ke D itu 6 meter, D ke E 2,5 dan E ke F 2,5. Oke, ini tadi 2,5. Kita add spacing 2,5 2,5 2,5 3 2,5 0. Oke. Tadi kita namain grid ID A, B, C. Ini kita namain C action. Karena posisinya di sini. C action D, E, dan F. Oke. Untuk grid line ke arah X, selanjutnya ke arah Y. Ini bisa kita sesuaikan cukup jarak misalkan 2 meter. Oke. Dan ke arah Z di sini kita lihat untuk ketinggian 4 meter. Oke. Ini 4 meter, terus ada 1 2 3 4, ada 4 truss. Berarti kita di sini cukup buat dari 4 meter. Ini tidak perlu, ini kita delete. Ya, seperti ini. Klik OK. Oke. Ya, udah muncul tampilan seperti ini. Kita tampilan exit. Ya. Nah, langkah awal untuk permodelan ialah di sini kita klik draw frame di sini. Oke. Nah, di sini kita bisa buat struktur truss seperti soal yang akan kita kerjakan. Oke, langsung saja dari titik A ke B ke C
terus langsung ke D, E dan F. Oke, kita enter. Selanjutnya untuk truss yang di atas, enter, ini enter. Oke, nah di sini mungkin kita buat tampilan dua layar supaya lebih mudah kita dalam memodelkan struktur yang akan kita kerjakan. Nah di sini kita bagi terlebih dahulu. Di sini kita select dua truss ini, dua batang ini, karena kita akan membaginya menjadi 4 frame. Kita select, terus kita edit line, divide frame. Oke, di sini kita buat menjadi number of frame-nya itu jadi 4. Oke. Ya, nah di sini sudah kita bagi menjadi 4 bagian, cuma di sini belum muncul, belum terlihat bahwa telah menjadi 4 bagian. Untuk melihat apakah sudah menjadi terbagi atau belum, kita bisa atur di sini set display option. Nah di sini kita matikan centang invisible. Oke, nah sudah muncul. Nah di sini sudah terlihat bahwa batang-batang atas sudah terbagi menjadi 4 bagian. Nah, selanjutnya tinggal kita hubungkan dengan batang-batang lainnya membentuk struktur sesuai pada contoh soal yang akan kita kerjakan. Oke, ke sini. Oke, ini dibagi dua lagi. Sorry. Ini kita bagi dua, edit jadi 2. Oke, klik sini ya. Oke, untuk sisi sebelah kiri sudah sama seperti soal yang akan kita kerjakan. Nah untuk sisi yang kanan kita bisa mirror. Di sini kita select batang yang akan kita mirror, kita klik edit, replicate mirror. Oke, apa bisa? Oh sorry, kita perlu tampilan 3 dimensi. Ini tadi misalkan 2 ya. Sini kita select lagi, frame yang akan kita mirror. Ya seperti itu. Kembali ke tampilan ini. Nah jadi untuk memodelkan struktur itu bisa menggunakan cara manual dengan cara draw frame tadi, atau menggunakan metode mirror seperti yang saya lakukan sebelumnya. Nah di sini udah terlihat struktur truss sudah sama dengan dengan contoh soal. Nah selanjutnya itu permodelan perletakan. Di sini menggunakan perletakan sendi dan perletakan roll di titik F. Kita select dulu terlebih yang di titik A. Ya, kita klik assign, join, restrain. Sini kita pilih sendi. Oke, udah muncul. Selanjutnya di titik F itu kita pilih roll. Ya, oke. Kita save. Jangan lupa kita save.
contoh soal oke. Nah, selanjutnya ialah permodelan plat buhul. Di sini terlihat bahwa batang-batang truss itu dihubungkan menggunakan plat buhul. Artinya di sini sifat dari batang atau sifat dari plat buhul itu sendiri menggunakan sambungan pin. Artinya tidak menerima atau tidak ada momen di batang-batang truss tersebut. Nah, untuk memodelkannya kita select batang, kita select semua batang di sini. Kita assign frame. Kita pilih release di sini. Nah, kita centang release momen 22 dan momen 33 atau mayor di start dan end. Oke. Nah, di sini sudah muncul tanda bahwa di join atau pertemuan antar batang itu sudah di pin atau menggunakan sambungan pin seperti itu. Kita klik OK. Ya, seperti itu. Nah, selanjutnya ialah input beban. Di sini terlihat bahwa beban-beban itu bekerja di titik-titik buhul atau titik pertemuan antar batang. Di sini ada 50 kN di batang atas, semua. Oke, karena ininya sama 50 kN semua. Nah, sebelum kita input beban, di sini kita buat terlebih dahulu load pattern yang akan kita gunakan. Di sini kita gunakan beban P. Misalkan di sini kita namain beban P dengan tipenya itu kita pakai other ya. P ini other, add new load pattern, klik OK. Oke. Nah, selanjutnya tinggal kita select join yang akan kita input beban. Kita zoom supaya terlihat. Kita pilih assign join load force. Nah, di sini kita tinggal input beban yang akan kita masukkan sesuai contoh soal. Oke, tadi nilainya itu 50 kN ke arah bawah. Di sini kita input berarti 50 ke arah bawah berarti minus 50 kN. Nah, di sini sudah terlihat 50 kN. Agak kecil, kita bisa perbesar di sini. Option jadi 8. Ya, udah muncul seperti itu. Jangan lupa di save. Nah, setelah input beban, kita tinggal lakukan run analisis. Kita klik di sini, kita set analysis option. Nah, di sini kita gunakan plane frame karena hanya menggunakan analisa 2 dimensi. Klik OK. Nah, selanjutnya itu tinggal kita analisis, run analisis. That ini tidak perlu kita run, kita cukup run case yang kita buat tadi. Oke. Kan, nah sudah muncul ini. Kita centang restrain supaya perletakan sendi dan rollnya tadi muncul. Ya, seperti itu. Nah, untuk melihat gaya dalam pada truss, kita bisa munculkan di sini. Kita bisa klik display show force frame. Nah, di sini kita
Akibat P, force-nya itu berupa gaya aksial. Nah, di sini sudah muncul warna-warni, warna merah dan warna biru. Warna merah di sini menandakan itu adalah batang tekan, dan warna biru adalah batang tarik. Artinya gaya yang bekerja adalah berupa gaya aksial tarik. Nah, untuk melihat nilai atau besaran dari gaya batang, kita bisa pilih di sini. Kita pilih show values. Nah, di sini ya udah muncul. Kita zoom sedikit. Nah, di sini sudah terlihat nilai-nilai gaya dalam yang ada pada masing-masing batang. Nah, untuk melihat gaya dalam, kita juga bisa mengklik kanan batang yang akan kita cek gaya dalamnya. Kita coba yang contoh di sini, batang A dan I. Itu nilai gaya dalamnya itu 391,31. Itu kalau kita bandingkan dengan contoh soal di sini, nilainya itu sama persis, yaitu 391,31 kilonewton. Nah, coba kita cek untuk batang yang lainnya. Kita cek yang di sini, batang D dan H, nilainya itu ialah 100 kilonewton. Itu berarti ini simetri, sama dengan G, nilainya 100 kilonewton berupa batang tarik, seperti itu. Nah, untuk melihat reaksi perletakan, di sini ada reaksi perletakan di titik A dan B dan F. Kita bisa munculkan di sini di display show force join. Oke. Nah, di sini udah muncul. Kita pilih arrow. Kita bisa pilih arrow atau tabulated kalau misalkan mau lihat secara tabulasi. Cuma di sini kita lihat menggunakan arrow saja. Nah, di sini jadi reaksi perletakan di titik A dan titik F itu untuk ke arah vertikalnya itu sama, yaitu sebesar 175 kilonewton, dan ke arah horizontalnya itu 0 karena tidak ada gaya horizontal yang bekerja, seperti itu. Oke, demikian tutorial singkat cara menghitung gaya dalam menggunakan program SAP 2000. Semoga bermanfaat. Terima kasih.